Nama aku Mas Nasyarifah Andayani. Nama saya Muhammad Hafiz Quranillah. Saya Muhammad Iqbal Al-Farizi. Saya Palma Aulia. Kampung Adat Sijunjung merupakan kampung adat khas Minang. Kampung ini berlokasi di Jurong Padang Ranah Tanah Bato, Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27.533. Kira-kira 130 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Tempat ini terletak di antara dua sungai, yaitu Batang Sukan dan Batang Kulampi. Di negeri ini terdapat sebuah perkampungan yang kental dengan adat istiadatnya. Di kawasan ini berdiri puluhan rumah adat tradisional atau disebut rumah gadang sebagai pusat kegiatan, sekaligus menjadi tempat hunian penduduk. Sistem kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat setempat mayoritas berprofesi sebagai petani penggarap sawah, dan juga sejumlah tempat terdapat tepian area tambang pasir garapan masyarakat, hingga menjadi mata pencarian sampingan warga. Kaum perempuan, selain memiliki tanggung jawab mengurus rumah atau keluarga, rata-rata juga pandai menenun. Tak heran apabila di tiap rumah sekaligus terdapat alat tenun tradisional. Kebiasaan itu disebut dengan istilah Batobo Jongsi atau semacam arisan giliran. Tradisi ini merupakan arisan menggarap lahan perkebunan milik warga atau kelompok. Jika ada warga atau kelompok yang berhalangan menggarap lahannya, maka akan membayar sejumlah uang sebagai gantinya, sesuai besaran iuran yang telah ditetapkan bersama. Makanan pokok dari kampung adat ini adalah kerbau hasil dari tradisi membantai kerbau. Kemudian, memakan nasi sebagai hasil panen masyarakat yang bekerja sebagai petani. Salah satu sajian yang hampir selalu ada di rumah masyarakat kampung adat Sijunjung adalah galamai atau kalamai. Masyarakat di sana juga mengkonsumsi makanan tradisional Padang seperti rendang, ikan bakar Padang, gulai nangka, sambal hijau, sambal merah, ayam bakar Padang, serta daun singkong gulai cincang. Ciri-ciri. 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan di kampung adat ini adalah bahasa Padang atau bahasa Minang. 2. Budaya. Jika wisatawan lokal maupun asing hendak berkunjung ke lokasi ini, sebaiknya memilih waktu menjelang bulan puasa. Pasalnya di bulan itu akan ada prosesi bantai adat. Belasan hingga puluhan ekor kerbau akan dibantai sebagai bentuk rasa kebersamaan dan rasa syukur menyambut bulan suci Ramadan. Tak hanya itu saja, di awal musim tanam padi di sawah, pengunjung juga dapat menyaksikan prosesi Baumbai, di mana kaum ibu-ibu akan beramai-ramai turun ke sawah, membajak sawah dengan cangkul, diiringi dengan nyanyian, pantun, serta musik talempong dan saluang. 3. Sosial. Kampung adat Sijunjung dihuni oleh suku-suku yang terdiri dari suku induk dan anak-anak suku. Suku-suku ini masih menjalankan dengan baik sistem organisasi sosial yang disebut matrilineal, yaitu keturunan dari suku yang membentuk menurut garis ibu. Dalam sistem ini, setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar dari sukunya. Di dalam perkawinan, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki, ibu kepada anak dari saudara perempuan. Perkampungan adat negeri Sijunjung saat ini tetap menjalankan aktivitas sebagai masyarakat adat. 4. Peninggalan. Peninggalan yang terdapat di kampung adat Sijunjung adalah
terdapat 76 rumah gadang. Rumah-rumah ini dihuni oleh masyarakat setempat dari 6 suku, yaitu suku Saniago, Filiang, Maluyu, Tobo, Panay, dan Maluyu Taktimbago. Kemudian terdapat juga sebuah patung seorang perempuan yang menjulang setinggi 5 meter berpakaian adat. Patung perempuan itu dikenal dengan sebutan Putih Junjung. Hal unik lainnya, pada waktu-waktu tertentu, berbagai ritual adat tradisional, kesenian lokal digelar di sini. Sampai-sampai helat perkawinan pun dilangsungkan secara adat. Malam hari dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian tradisi yang disebut malam Bajago-Jago. Tidak boleh pakai organ tunggal. Uniknya lagi, rumah gadang di perkampungan adat Sijunjung tidak punya rangkiang sebagaimana lazimnya rumah gadang di banyak daerah di seantero Sumatera Barat, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi. Melainkan di negeri ini, masyarakat pemilik rumah gadang telah mentradisi penyimpan padi di bawah lantai rumahnya.